Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita ketemu lagi di pembelajaran TIK dengan materi perangkat keras jaringan komputer dan internet. Pastikan diri kalian dalam keadaan sehat dan selalu berdoa sebelum mengawali aktivitas sehingga kita diberi kemudahan dan kelancaran serta ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, apa sih perangkat keras jaringan komputer dan internet? Ada apa saja yang ada di dalam perangkat keras jaringan komputer dan internet? Yuk mari kita simak satu persatu. Anak-anak, yang pertama ada yang namanya router. Router ini adalah sebuah hardware atau perangkat keras pada jaringan komputer yang memiliki fungsi untuk mendistribusikan atau membagi IP address kepada seluruh komputer yang tersambung ke router tersebut dengan dua cara, yaitu bisa statistik dan bisa dengan cara dynamic host configuration protocol. Anak-anak, ada pun cara kerja router itu ada dengan merutekan paket atau data informasi yang disebut dengan routing. Dengan begitu, router akan mengetahui dengan jelas apakah arah perjalanannya berada pada jaringan yang sama atau tidak. Jika router berada pada jaringan yang sama, maka router akan menghalangi paket keluar serta meneruskan paket tersebut dengan routing di jaringan yang sama. Begitupun sebaliknya. Anak-anak, apabila router berada pada jaringan yang berbeda, maka router akan meneruskannya ke jaringan tersebut. Ini anak-anak contoh daripada router beserta cara kerjanya. Yang dua, anak-anak, ada yang namanya NIC atau Network Interface Card atau kartu jaringan, atau disebut juga sebagai media yang dapat menghubungkan antar komputer melalui koneksi kabel. Anak-anak, NIC ini dapat bekerja pada lapisan fisik yang mana sebelum didistribusikan NIC akan memecah data tersebut menjadi bit. Setelah bit akan dikirimkan melalui jaringan komputer lain yang kemudian dirangkai kembali menjadi data utuh. Faktanya, tiap-tiap NIC mempunyai suatu kode unik tersendiri yang biasanya terdiri atas 12 digit, kode yang disebut dengan sebutan MAC address atau media access control. Ini anak-anak perangkat keras jaringan komputer dan internet yang kedua, ada NIC. Yang ketiga, anak-anak, kita kenalkan ada kabel. Anak-anak, di mana kabel ini ada kabel UTP, ada kabel koaksial, ada kabel fiber optik, kemudian ada RJ45, kemudian ada BNC. Ini adalah contoh kabel yang digunakan dalam jaringan komputer dan internet. Selanjutnya anak-anak ada hub. Ini anak-anak bentuknya hub, ada pot-potnya, yaitu sebuah perangkat keras atau hardware yang dapat menyatukan kabel-kabel network dari tiap-tiap workstation. Server atau perangkat lain dikenal dengan kontraktor atau hub. Fungsi hub anak-anak pada komputer yaitu untuk membagi server ke jaringan-jaringan yang lain. Hub bertugas menyalin sekumpulan paket data dari sebuah sumber yang telah terhubung dengan port pada hub dan akan membagikan kepada seluruh port yang terhubung dengan hub tersebut. Untuk memahami dengan mudah bagaimana cara kerja hub, kita bisa melihat dari analoginya sebagai berikut. Anak-anak, ada 4 anak dalam satu kelas, misalkan, dan hanya ada 1 orang dari ke-4 anak tersebut yang mempunyai permen.
Dalam hal ini, seorang anak yang mempunyai permen tadi adalah hub, dan ketiga temannya adalah port yang akan dibagikan paket data. Tetapi hub tidak mampu membagikan paket data atau dianalogikan dengan permen secara merata kepada seluruh port atau tiga temannya, sehingga ini menjadi kelemahan hub itu sendiri. Nah, ini anak-anak adalah bentuk daripada hub. Apa itu hub? Apa fungsinya? Bagaimana cara kerjanya? Silakan dipahami. Selanjutnya ada perangkat keras yang namanya switch. Anak-anak, ini adalah bentuk switch. Switch itu adalah sebuah perangkat yang memiliki peran sebagai penghubung segmentasi banyak jaringan dengan forwarding berdasarkan alamat MAC. Cara menghubungkan komputer ke switch sama persis dengan cara menghubungkan komputer atau router ke hub. Switch dapat digunakan sebagai pengganti hub yang telah terpasang pada jaringan secara langsung. Anak-anak, pada dasarnya switch mampu beroperasi layaknya bridge. Yang membedakan ialah dari segi jumlah ports. Switch mempunyai beberapa ports sehingga sering disebut dengan istilah multi ports. Switch mempunyai kelebihan dalam membagi sinyal koneksi, yaitu mampu membuat beberapa komputer mendapatkan kecepatan internet secara merata. Ini anak-anak bentuknya daripada switch. Apa itu switch, apa itu fungsinya, juga cara kerjanya. Selanjutnya anak-anak ada yang namanya bridge atau bridge ya. Ini contoh bentuk bridge. Dalam dunia komputer, anak-anak, kita mengenal sebuah perangkat keras bernama bridge, di mana komponen ini dapat membagi satu jaringan ke jaringan yang lain guna memperoleh jaringan yang efisien. Perkembangan network yang kian pesat menjadikan kita sangat membutuhkan bridge atau jembatan untuk membantu pekerjaan kita. Pada umumnya, bridge harus mengenali alamat, yaitu alamat MAC yang biasanya mentransmisikan sebuah data ke jaringan terlebih dahulu. Baru setelah bridge membuat tabel otomatis. Ini anak-anak contoh bridge. Ada lagi access point. Ini anak-anak contoh daripada access point. Hampir sama dengan router, anak-anak, access point dapat memancarkan wireless sinyal yang dipancarkan dari router untuk membuat jaringan WLAN. Access point bertugas menyediakan koneksi antara jalur data elektrik yang dibentuk oleh kabel Ethernet dengan jalur data sinyal RF yang dibentuk oleh WiFi. Ini anak-anak jadi access point. Ini ada juga modem anak-anak ya. Modem. Ini saya yakin modem ini sudah nggak asing. Nah, apalagi di dalam kita setelah pandemi atau pada waktu pandemi di kelas-kelas online itu juga digalakkan kita memiliki modem. Ya, jadi kemanapun ini bisa kita gunakan, tinggal kita tancapkan ke perangkat kita atau kita koneksikan ke perangkat kita. Kemudian anak-anak ada lagi repeater. Nah, ini anak-anak bentuk repeater. Repeater ini anak-anak juga sangat berperan di dalam jaringan komputer atau di dalam jaringan komputer juga dalam internet ya. Anak-anak, di dalam repeater ini tugasnya adalah sebagai penerima data sinyal dari transmitter
Sedangkan komponen yang kedua bertugas memancarkan kembali data sinyal. Jadi sebelum dipancarkan kembali, anak-anak, sinyal yang ada di dalam repeater akan ditingkatkan kecepatannya terlebih dahulu. Nah, ini anak-anak contoh repeater. Kemudian ada konektor. Ini anak-anak contoh konektor. Ini biasanya kalau kita gunakan untuk LAN atau jaringan atau kabelan ya. Anak-anak, konektor ini yaitu suatu alat yang mampu menghubungkan kabel dengan network adaptor. Nah, setiap konektor anak-anak sudah memiliki pasangan kabel masing-masing yang terpasang pada perangkat komputer. Contoh, konektor RJ45 dipasangkan dengan kabel UTP. Konektor BNC atau T nanti menggunakan kabel koaksial. Konektor ST dengan kabel fiber optik dan lain sebagainya. Jadi antara kabel dengan konektor itu sudah punya pasangannya masing-masing, sehingga nanti pas. Kemudian ada server anak-anak. Mungkin di ruangan kita juga ada server ya. Apalagi kalau kita misalkan kemarin kita juga ANBK, kita gunakan semi online, maka di sini kita juga punya server. Nah, secara umum anak-anak, server itu mempunyai fungsi mengatur lalu lintas data yang menyimpan file data untuk kemudian diakses bersama menggunakan file sharing. Anak-anak, server ini akan mulai bekerja ketika kita telah mendapatkan perintah dari klien. Cara kerjanya yaitu dengan melayani permintaan data dari klien dan memberikan pelindungan pada komputer klien. Anak-anak, selanjutnya di komputer server sendiri anak-anak ada beberapa jenis, antara lain ada web server. Ini nanti fungsinya untuk menyimpan konten pada website. Kemudian ada server proxy. Ini nanti berfungsi sebagai gerbang yang membatasi permintaan data dan berbagi file antar server dan klien. Kemudian ada telnet server, berfungsi mengatur komputer dengan cara melakukan login atau logout pada komputer host. Kemudian ada virtual server, berfungsi membuat sejumlah server fisik dibuat seolah-olah seperti menjadi beberapa server. Kemudian ada FTP server, ini nanti fungsinya mengatur transfer data dalam sebuah jaringan. Ada aplikasi server, mengolah perintah dari klien kemudian menghubungkan dengan database. Ada news server, bertugas mengirim beragam berita melalui jaringan berita. Ada mail server, bertugas menyimpan surat elektronik dan menangani berbagai permintaan klien. Anak-anak, selanjutnya ada komputer klien. Ini contohnya anak-anak, ini ada server, inilah yang dinamakan komputer klien. Seperti di ruangan multimedia kita ada server, juga ada komputer klien. Yang kalian gunakan itu termasuk komputer klien. Anak-anak, komputer klien atau komputer user merupakan pemakai jasa layanan komputer server yang ada dalam jaringan komputer. Antara komputer server dengan komputer klien memiliki kinerja yang saling berhubungan timbal balik. Komputer klien akan menghubungi server untuk mengirim data yang dibutuhkan apabila ada. Nah, semua proses tersebut memerlukan yang namanya protokol. Protokol sendiri anak-anak berfungsi sebagai alat komunikasi antara dua belah pihak atau lebih. Protokol inilah yang nantinya akan mengatur komputer klien maupun komputer server dalam mengirim atau menerima data. Selanjutnya anak-anak ada
Nah, CCTV ini juga termasuk yang saat ini ya. Misalkan kalau ada ujian online, itu juga kita ada kameranya. Kemudian di saat situasi yang rawan dengan tindakan kriminal, ini seringkali penggunaan CCTV atau closed circuit television amat dibutuhkan, baik di rumah maupun di perusahaan-perusahaan maupun di instansi-instansi yang lain. Fungsinya untuk meningkatkan keamanan, di mana cara kerjanya dibilang sangat simpel. Cukup merekam gambar kemudian mengirimkannya ke layar monitor sebuah komputer. Nah, ini anak-anak contoh daripada CCTV. Selain CCTV, anak-anak ada USB WiFi adapter, di mana anak-anak ini dapat dijadikan alternatif pengganti WiFi card pada sebuah komputer yang bermasalah, di mana komputer tersebut tidak dapat terhubung dengan jaringan WiFi. Dalam pembuatannya, kita perlu melakukan install driver pada perangkat tersebut. Lalu setelah terinstall, tinggal pasangkan perangkat WiFi adapter pada USB port komputer. Anak-anak ada lagi firewall. Dengan maraknya kejahatan anak-anak di dunia digital, maka muncullah sistem keamanan jaringan komputer yang digunakan untuk memproteksi komputer dari serangan komputer luar yang dikenal dengan sebutan firewall, di mana firewall ini bekerja dengan cara memantau semua lalu lintas informasi untuk memungkinkan data yang masuk, baik data yang bagus maupun yang buruk. Ketika ditemui adalah data buruk, maka firewall ini akan memblokir data tersebut agar tidak masuk ke dalam komputer kita. Kemudian ada multiplexer. Multiplexer ini merupakan sebuah alat yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas pemakaian saluran komunikasi yang menerima beberapa input saluran yang satu juga saluran yang lainnya. Ini anak-anak contohnya ada input, nanti ada outputnya. Kemudian ada NAT atau Static Network Address Translation. Nah, ini anak-anak biasanya di dalam NAT, sebuah perangkat jaringan dapat memberikan alamat atau IP publik yang dapat diakses oleh IP private. Nah, ini contoh NAT. Kemudian ada wireless card atau kartu WiFi. Ini merupakan perangkat keras yang terdapat di dalam laptop yang akan berperan sebagai penerima sinyal elektronik. Nah, kita contohnya seperti ini. Kemudian ada LAN card atau ini LAN card. LAN card ini anak-anak nanti akan mengirimkan data ke tempat penyimpanan sementara atau disebut dengan memori ketika aliran data paralel masuk ke LAN card-nya. Nah, anak-anak demikian materi tentang perangkat keras jaringan komputer dan internet. Tolong dipelajari dengan baik. Semoga pertemuan hari ini anak-anak dapat bermanfaat. Kalian mendapatkan ilmu bermanfaat. Kita akhiri. Selamat melakukan aktivitas. Sukses selalu buat kalian semuanya.